Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini kita akan belajar mengenai passive voice atau yang disingkat dengan PV. Di dalam bahasa Indonesia, passive voice adalah kalimat pasif. Singkatnya seperti itu. Tetapi definisi dari passive voice adalah bentuk kata kerja yang subjeknya berfungsi sebagai sasaran aktivitas. Contohnya, Jenny memakan apel. Kemudian kalau dipasifkan menjadi apel dimakan oleh Jenny. Jadi di situ ada perputaran yang mana biasanya itu subjeknya kan disebut duluan, subjeknya menjadi pelaku. Tetapi jika dipasifkan, maka subjeknya itu diletakkan di belakang. Ya memang sama-sama menjadi pelaku, tetap menjadi subjek. Tetapi di situ ada perpindahan posisi aja gitu. Yang mana asalnya Jenny memakan apel, kemudian menjadi apel dimakan oleh Jenny. Jadi ada penambahan di kalau di dalam bahasa Indonesia, di ataupun ter. Untuk WO-nya ataupun untuk rumusnya adalah be plus verb 3. Selanjutnya, untuk syarat dari passive voice adalah verbnya berupa MV ataupun DV. Jadi verbnya harus memiliki objek, baik itu objeknya satu ataupun dua objek. Selanjutnya, verb yang bermakna aktivitas. Jadi verbnya harus bermakna aktivitas atau verbnya berupa kegiatan fisik. Jadi bukan emosi. Lalu tenses apa saja yang dapat dipasifkan? Di sini saya sudah membuat tabel mengenai tenses mana saja yang dapat dipasifkan dan yang tidak dapat dipasifkan. Tentu saja yang sudah saya arsir berarti yang ini tidak dapat dipasifkan. Sebenarnya bisa, tetapi pemakaiannya itu sangat amat jarang gitu loh, sangat amat jarang digunakan. Makanya ini anggap saja udah nggak perlu dihafalkan gitu loh. Sama seperti rumusan tenses aktif, di sini ada time dan ada event. Time-nya berupa present, past, future sama past future. Kemudian untuk yang event ada simple, continuous, perfect sama perfect continuous. Lalu bagaimana cara kita meracik tenses pasif? Begini. Pertama-tama kalian sudah harus hafal dengan rumus tenses aktif. Contohnya, jika saya sebutkan simple present, rumus dari simple present itu apa? Yaitu AI ataupun verb S ataupun ES. Nah, itu nanti tinggal dipasifkan. Contohnya seperti ini. Dimulai dari simple present, ditulis dulu rumus dari simple present. Rumus dari simple present adalah verb 1 ataupun verb S ataupun ES. Verb 1 atau S ataupun ES. Kelihatan nggak? Kemudian buat garis pemisahnya. Selanjutnya masukkan rumus pasif. Rumus pasif tadi adalah be plus verb 3. Kita kawinkan yang paling dekat di antara mereka yaitu verb S ataupun ES dari be adalah is, am, are. Sedangkan yang sendirian diturunkan, yaitu yang sendirian di sini adalah verb 3. Nah, berarti rumus dari simple present pasif adalah is, am, are plus verb 3. Mari kita tulis di kolomnya is, am, are plus verb 3. Selanjutnya untuk simple past kita tulis sama seperti ini tadi. Kita tulis rumus aktif dari simple past adalah verb 2. Kemudian kita buat garis pemisahnya. Masukkan rumus pasif yaitu be plus verb 3. Kawinkan yang paling dekat di antara verb 2 dari be adalah is
was atau were. Kemudian yang sendirian diturunkan, yaitu verb 3. Nah, maka rumus simple past pasif adalah was, were plus verb 3. Mari kita tulis di kolomnya was, were, was atau were, kemudian verb 3. Buat teman-teman yang mau coba, silakan dicoba di rumah. Metode ini bisa dicoba juga di rumah. Selanjutnya, rumus simple future pasif. Rumus dari simple future yang aktif adalah will atau shall plus verb 1. Kemudian kita buat garis pemisah, masukkan rumus pasif be plus verb 3. Kita kawinkan yang paling dekat di antara mereka, yaitu verb 1 plus be. Verb 1 dari be adalah be, tetap be ya. Selanjutnya yang sendirian itu turun, will, shall turun, will, shall. Kemudian verb 3-nya turun. Maka rumus simple future pasif adalah will, shall plus be plus verb 3. Mari kita tulis di kolom will, shall, will atau shall plus be plus verb 3. Selanjutnya, untuk rumus simple past future pasif, kita masukkan dulu rumus simple past future yang aktif, yaitu would ataupun should plus verb 1, buat garis pemisah, kemudian masukkan rumus pasif yaitu be plus verb 3. Kita kawinkan yang paling dekat di antara mereka, yaitu verb 1-nya be adalah be. Sedangkan yang sendirian turun, yaitu would ataupun should. Kemudian verb 3-nya. Maka rumus simple past future pasif adalah would, should, be plus verb 3. Mari kita tulis di kolom would atau should, terus be plus verb 3. Selanjutnya, untuk present continuous, kita masukkan rumus present continuous yang aktif, yaitu is, mr, kemudian plus verb ing. Buat garis pemisah, masukkan rumus pasifnya yaitu be plus verb 3. Di sini kita kawinkan yang paling dekat di antara mereka, yaitu verb ing dari be adalah being. Kemudian yang sendirian kita turunkan, yaitu di sini ada is, mr. Kemudian yang verb 3 juga sendirian, maka verb 3-nya turun. Maka rumus pasif dari present continuous adalah is, mr, being, verb 3. Mari kita tulis is, mr plus verb 3.
Selanjutnya untuk past continuous kita masukkan rumus past continuous yang aktif yaitu was, were, verb ing. Kemudian buat garis pemisah masukkan rumus pasif yaitu be plus verb 3. Mari kita kawinkan rumus verb ing dari be adalah being, sama seperti tadi, being. Kemudian yang sendirian diturunkan yaitu di sini ada was, lalu were, kemudian verb 3-nya juga turun. Maka rumus past continuous yang pasif adalah was, were, being, verb 3. Mari kita tulis di kolom was atau were, being plus verb 3. Selanjutnya rumus present perfect yang pasif adalah, mari kita tulis dulu rumus present perfect yang aktif adalah have atau has plus verb 3. Kemudian buat garis pemisah masukkan rumus pasif yaitu ada be plus verb 3. Lalu kita kawinkan yang terdekat di antara mereka yaitu verb 3 dari be adalah been. Yang sendirian diturunkan yaitu di sini ada have, ada has, kemudian verb 3. Maka rumus dari present perfect adalah have, has, been plus verb 3. Mari kita tulis di kolom have atau has, been, verb 3. Selanjutnya rumus past perfect. Mari kita tulis dulu rumus aktif dari past perfect adalah had plus verb 3. Lalu garis pemisah tulis rumus pasif yaitu be plus verb 3. Kita kawinkan yang paling dekat di antara mereka yaitu verb 3-nya be adalah been. Lalu had-nya ini had sama verb 3, karena mereka sendiri-sendiri maka diturunkan menjadi had. Verb 3 juga tetap verb 3. Maka rumus pasif dari past perfect adalah had, been plus verb 3. Mari kita tulis di kolom yaitu had, been plus verb 3. Selanjutnya untuk rumus future perfect pasif adalah, pertama-tama kita tulis dulu rumus future perfect yang aktif yaitu ada will atau shall, kemudian have, kemudian verb 3. Lalu tulis garis pemisah. Selanjutnya masukkan rumus pasif yaitu be plus verb 3. Kawinkan yang paling dekat di antara mereka yaitu verb 3 dan be. Verb 3 dari be adalah been, sedangkan yang sendirian yaitu ada will, shall, have sama verb 3 ini turun semua. Will atau shall, have,
dan verb 3. Maka rumus pasif dari future perfect adalah will, shall, have, been, verb 3. Mari kita tulis di kolom, yaitu ada will atau shall, kemudian have, kemudian been, kemudian verb 3. Selanjutnya rumus past future perfect yang pasif, kita tulis dulu rumus past future perfect yang aktif dulu, yaitu ada would atau should, kemudian have, kemudian verb 3, lalu tulis garis pemisah, masukkan rumus pasif yaitu ada be plus verb 3. Kita kawinkan yang terdekat di antara mereka, yaitu verb 3 dari be adalah been, lalu yang sendirian diturunkan, yaitu ada would, should, have, dan verb 3. Maka rumus, maaf tadi sempat nggak ke record, jadi untuk informasi, kamera saya ini setiap 3 menit sekali itu mati. Makanya kalau di dalam video itu kayak ada potongan-potongan yang apa ya, yang kasar, yang masih noob, nggak pro gitu ya. Itu tuh emang karena kameranya itu setiap 3 menit itu mati. Dan ini tadi kebetulan dia lagi mati padahal saya sudah hampir closing. Jadi rumus dari past future perfect yang pasif adalah would, have, been plus verb 3. Dan di sini sudah saya tulis juga rumusnya di dalam kolom, bahwa rumus dari past future perfect adalah would, should, have, been plus verb 3. Untuk yang perfect continuous bisa dicoba cara saya tadi, yaitu tulis dulu rumus aktifnya, kemudian baru dibuat garis pemisah, selanjutnya dimasukkan rumus pasif. Nah, nanti bisa ditulis di sini. Tetapi karena jarang dipakai untuk rumus future continuous yang pasif ini, makanya di sini nggak saya cantumkan. Tapi kalau untuk kalian belajar, nggak apa-apa, bisa dicoba kok. Untuk yang passive voice di sini ada catatan tambahan, yaitu tentang by agent ataupun mengenai subjeknya, mengenai pelakunya. Itu bisa ditulis ataupun bisa tidak. Seperti contoh, apel telah dimakan oleh Jenny. Di situ subjek Jenny-nya itu bisa ditulis ataupun bisa tidak. Subjek yang seperti itu disebutnya dengan by agent. By agent yang seperti apa yang tidak perlu ditulis, yaitu by agent jika subjek aktifnya berupa indefinite pronoun ataupun kata ganti yang tidak jelas, yaitu jika pelakunya orang yang tidak jelas. Seperti contoh, someone, anyone, everyone, no one, itu kan nggak spesifik ya, nggak nyebutin nama, nggak nyebutin pekerjaan, ataupun nggak nyebutin siapa orangnya gitu. Dan di sini yang termasuk di dalam indefinite pronoun adalah someone, anyone, everyone, no one, somebody, anybody, everybody, nobody, something, anything, everything, nothing. Itu semuanya termasuk dalam indefinite pronoun, yang mana jika kalimat aktifnya berupa seperti ini, berupa indefinite pronoun, berarti nggak usah ditulis di dalam kalimat pasifnya. Seperti contoh, someone close the door. Itu ketika dijadikan kalimat pasif, someone-nya ini nggak usah ditulis, jadi tinggal the door was closed gitu. Someone-nya nggak usah ditulis. Seperti misalnya the door was closed by someone, itu malah
malah tidak sah secara majelis grammar Inggris. Ataupun yang general noun ataupun noun yang maknanya masih umum. Seperti contoh people, animal, plant, person, human, itu pokoknya yang mana kata gantinya itu merujuk pada sesuatu yang umum. Jadi kalau pelakunya atau subjeknya itu tidak spesifik, nggak usah ditulis. Selanjutnya, verbnya merupakan general job dari subjek. Misalnya contoh, drive, kemudian pelakunya driver. Misalnya, the driver drives a car. Maka kalimat pasifnya menjadi the car was driven by driver. Itu nggak usah ditulis by drivernya, karena ya sudah, seorang supir sedang mengendarai mobil. Jika di dalam bahasa Indonesia menjadi seorang supir mengendarai mobil. Ketika dipasifkan, maka menjadi sebuah mobil dikendarai oleh supir. Ya sudah pasti dong, supir itu kerjanya ya mengendarai mobil. Makanya nggak usah ditulis by agentnya. Begitu juga dengan ride menjadi rider, teach menjadi teacher. Itu aja sih notes untuk kalimat pasif hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Jika ada salah dan kurang ataupun ada pertanyaan, silakan drop di comment section. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.